Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Vlog Aficiono, dan kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana pengaruh eh, panas atau mendung dan sebagainya terhadap eh, performa dari panel surya. Nah, untuk alat yang kita gunakan adalah panel surya. Ini adalah 100 watt peak ya, tipenya adalah polikristalin yang memiliki kemampuan tegangan sampai dengan 21 volt, kemudian arusnya maksimal ISC-nya di 5 ampere. Lalu kita juga menggunakan alat yang namanya solar power meter. Ini bagian ini ya, ini digunakan untuk mengukur dengan sensornya ada di sana. Kemudian ini adalah ampere seperti biasa, dan ini saya hubungkan dengan aki yang benar-benar sudah hampir kosong ya. Jadi kemungkinan arusnya dia bisa sampai hampir optimal ya, tergantung dari solar irradiance yang diterima dan suhu yang ada di sini. Nah, maka harapannya tadi bisa sampai 3 ampere ya, sekitar 3 ampere maksimalnya dia di kalau ISC-nya di 5 ampere. Jadi kemungkinan dia masih bisa mengisi baterai ini dengan arus yang tinggi. Nah, ini solar irradiance-nya cukup rendah. Ini alat yang kita gunakan. Menurut teori, yang sangat berpengaruh terhadap perubahan dari terang dan gelapnya atau mendung atau cerah dan mendungnya cuaca atau situasi itu adalah arus. Nah, di sini saya sudah menggunakan dua alat. Yang pertama adalah solar power meter untuk mengukur solar irradiance, yang ini akan menunjukkan saat mendung atau saat cerah. Ya, nilainya bisa berkisar antara mungkin puluhan sampai nanti mungkin bisa sampai 800 atau 700 watt per meter persegi. Nah, solar irradiance ini adalah potensi yang dimiliki oleh matahari untuk diubah menjadi listrik energinya. Nah, dia satuannya adalah watt per meter persegi. Kemudian alat satunya adalah tang ampere, yang di sini saya gunakan untuk mengukur perubahan arusnya seperti apa. Jadi arus pada saat yang sama bersamaan dengan perubahan dari solar irradiance. Maka ini kita lihat pada kondisi saat ini solar irradiance-nya sudah sampai di 700 watt per meter persegi dan juga berubah. Ini sangat fluktuatif karena memang sesaat tadi mendung kemudian cerah dan berubah lagi. Nah, di sini arus yang ada ini sangat masih stabil ya untuk segini, untuk 200-an. Tapi kalau kita lihat ketika solar irradiance-nya turun di 200 sampai mungkin turun lagi sampai 100, ini arusnya bisa turun sampai 0,6 0,5 ampere. Jadi di sini terlihat bahwa solar irradiance itu memang sangat berpengaruh terhadap arus. Nah, nanti mungkin kita akan lihat juga bagaimana pengaruhnya terhadap tegangan. Jadi biasanya kalau kita lihat kenapa sih kalau mendung kemudian panel surya dia menghasilkan listrik yang sedikit, itu ternyata karena solar irradiance-nya juga nilainya lebih kecil. Nah, kita ukur menggunakan alat yang namanya solar power meter atau SPM. Nah, ini berada di bawah 100 watt per meter persegi ya, jadi sekitar 90. Kita lihat arusnya juga turun lagi menjadi 0,4 ampere. Ini masih lebih turun lagi, lebih mendung lagi ya karena tertutup awan tebal. Sekarang ini lebih ekstrim lagi ya untuk solar irradiance-nya karena tingkat mendungnya sangat tebal, itu sampai di 74 watt per meter persegi. Baik, sekarang kita lihat kalau kita ukur tegangannya. Nah, ini untuk solar irradiance 500 tadi tegangannya bisa sampai 20 ya, 21 sesuai dengan spesifikasinya. Ini solar irradiance-nya naik lagi menjadi 600, itu masih di tegangannya 20 volt ya, hampir mencapai 21. Sekarang sudah sampai 21 ketika solar irradiance-nya mencapai 800 watt per meter persegi. Nah, ini pengaruhnya terhadap tegangan. Ya, dia sampai di maksimal meskipun solar irradiance-nya tidak mencapai 1000 watt per meter persegi, namun tegangannya sudah bisa mencapai 21 volt. Nah, sekarang kita lihat ketika solar irradiance-nya turun drastis ya, ini karena mendung, lalu tegangannya turun menjadi 18,75 volt. Jadi sekarang solar irradiance-nya 100 ya, mungkin hampir sampai di bawah 100, 90-an. Solar irradiance-nya turun sampai ke 18,6 volt. Jadi kalau untuk penurunan dari
tegangan itu range-nya dia tidak sampai rendah sekali. Jadi di sini meskipun solar radiansinya turun sampai 80-an watt per meter persegi, dia bisa tegangannya bertahan di 18,6 volt. Nah, itu masih bisa ngecas, tapi mungkin arusnya yang lebih kecil. Jadi pengaruh yang besar tadi adalah di arus ya. Kalau tegangan range-nya itu di 18,5 sampai di 21 volt. Jadi range-nya seperti itu. Turunnya tidak drastis sampai ke misalnya sampai setengahnya sampai 11-12 volt enggak, tapi dia bisa sampai ke hanya di 18,5. Nah, ini kalau kita lihat di grafiknya, grafik ya secara yang sudah digambarkan di spesifikasi panel surya itu biasanya itu akan terlihat di sana. Ketika solar radiasinya rendah seberapa itu, dia masih tegangannya bertahan di cukup tinggi ya, meskipun yang turun itu adalah arusnya. Kita perlihatkan di grafik.